Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Praduana, NPM 19090007, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan pola perkembangan afektif manusia, yang dimana tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan pola perkembangan afektif manusia. Seorang ahli teori psikoanalisa dan sekaligus seorang pendidik, Erik H. Erikson, mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintesis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Erikson melahirkan teori perkembangan afektif yang terdiri atas 8 tahapan, yaitu 1. Kepercayaan dasar. Bayi yang kebutuhannya terpenuhi, waktu ia bangun, keresahannya segera terhapus. Selalu ia buai dan diperlakukan sebaik-baiknya. Jika pemeliharaan terhadap bayi itu tidak menetap, tidak memadai sebagaimana mestinya, serta terkandung di dalamnya sikap-sikap menolak, akan tumbuhlah pada bayi itu rasa takut serta ketidakpercayaan yang mendasar terhadap dunia sekelilingnya dan terhadap orang-orang di sekitarnya. 2. Otonomi. Pada tahap ini Erikson melihat munculnya autonomi, di mana otonomi ini timbulnya karena adanya kemampuan motoris dan mental anak. Jika orang dewasa yang mengasuh dan membimbing anak tidak sabar dan selalu membantu mengerjakan segala sesuatu yang sesungguhnya dapat dikerjakannya sendiri oleh anak itu, maka akan tumbuh pada anak itu rasa malu dan ragu. 3. Inisiatif. Pada masa ini anak sudah menguasai badan dan geraknya. Ia dapat mengendarai sepeda roda 3, dapat lari, memukul, memotong, dan terpupuk bila orang tua memberi respon yang baik terhadap keinginan anak untuk bebas dalam melakukan kegiatan-kegiatan motoris sendiri dan bukan bereaksi anak-anak lain. 4. Produktivitas. Anak didorong untuk melakukan dan mengerjakan dengan benda-benda yang praktis dan mengerjakannya sampai selesai sehingga menghasilkan sesuatu. Pengalaman sekolah anak mempengaruhi industri dan inferiority anak. Anak dengan IQ 80 atau 90 akan mempunyai pengalaman sekolah yang kurang memuaskan, walaupun sifat industri dipupuk dan dikembangkan di Ruitiah. 5. Identitas. Pada saat ini anak sudah menuju kematangan fisik dan mental. Ia mempunyai perasaan dan keinginan baru sebagai akibat perubahan tubuhnya. Pada masa ini, remaja harus dapat mengintegrasikan apa yang telah dialami dan dipelajarinya tentang dirinya sebagai anak, siswa, teman, anggota pramuka, dan lain sebagainya menjadi suatu kesatuan sehingga menunjukkan kontinuitas dengan masa lalu dan siap menghadapi masa datang. 6. Keakraban. Yang dimaksud dengan intimasi oleh Erikson selain hubungan antara suami istri adalah juga kemampuan untuk berbagai rasa dan memperhatikan orang lain. Pada tahap ini pun keberhasilan tidak tergantung secara langsung kepada orang tua. Jika intimasi ini tidak terdapat di antara sesama teman atau suami istri, menurut Erikson akan terdapat apa yang disebut isolation, yakni kesendirian tanpa adanya orang lain untuk berbagai rasa dan saling memperhatikan. 7. Generasi berikut. Berarti bahwa orang mulai memikirkan orang-orang lain di luar keluarganya sendiri, memikirkan generasi yang akan datang, serta hakikat masyarakat dan dunia tempat generasi evilence. Generasi ini bukan hanya terdapat pada orang tua, tetapi terdapat pula pada individu yang secara aktif memikirkan kesejahteraan kaum muda, serta berusaha membuat tempat bekerja yang lebih baik untuk mereka hidup. 8. Integritas. Pada tahap ini, usaha-usaha yang pokok pada individu sudah mendekati kelengkapan dan merupakan masa-masa untuk menikmati pergaulan dengan cucu-cucu. Integrasi timbul dari kemampuan individu untuk melihat kembali kehidupan yang lalu dengan kepuasan. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.